Ya, selamat sore semuanya, Sukiyontu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, malam ini kita awali pembukaan terkait dengan meditasi, retreat meditasi selama 3 hari 2 malam. Saya ucapkan selamat datang. Nanti kita sama-sama belajar terkait dengan meditasi ini. Ya, nanti kita meditasi, terutama ini dilakukannya secara intensif, sehingga semua kegiatannya adalah tentang meditasi. Meditasi yang dilakukan di sini duduk dan jalan. Ya, nanti kita punya target minimal 30 menit. 30 menit duduk, 30 menit jalan. Ya. Nah, tapi yang dilakukan di sini bukan hanya meditasi, tapi kita harus tahu bahwa nanti juga ada praktek noble silence, tidak bicara satu sama lain. Maka setelah ini dimulai, kita praktek noble silence. Tidak nulis, tidak bicara, kemudian juga tidak membaca, juga tidak melamun. Yang paling penting sih tidak melamun. Judulnya meditasi tapi bisa melamun gitu ya. Nah, nanti juga kita makannya itu juga diatur sesuai dengan yang di sini, makanya hanya 2 kali sehari. Ya, pagi dan siang, sehingga itu kita sedikit banyak menjalankan pengendalian diri, ya, moralitas. Kemudian juga nanti jadwal meditasinya sudah diberikan ya. Jadwal meditasi yang dari pagi sampai malam, sebetulnya kita full intensifnya hanya besok. Sehingga kalau di total kira-kira dari hari ini sampai lusa itu ada 20 jam atau 24 jam gitu ya, yang intensif kita meditasi. Oleh karena itu waktunya di sini dimanfaatkan untuk meditasi, terlebih yang sudah pernah. Kalau yang sudah pernah rasanya sudah lebih mudah gitu ya. Kalau yang belum pernah atau baru pengalamannya, terutama di sini belum pernah, mungkin masih menyesuaikan. Tapi nggak apa-apa. Hal-hal yang kalau masih bingung nanti, terutama yang baru, kalau mau ditanyakan, langsung tanyakan aja. Ya. Oke. Tentang meditasi, barangkali kita bisa langsung masuk ke materi. Karena nanti langsung kita praktekkan. Kita materi terlebih dulu, kemudian praktek, duduk dan jalan, sampai akhir nanti. Ini kalau saya mau tanya, dari beberapa hal yang saya temukan dari praktek meditasi, kira-kira apa kendala yang dihadapi? Bagi yang sudah pernah, yang sedang melakukan, atau sedang belajar, atau bahkan yang baru mau belajar. Tentang meditasi apa kendalanya? Ada yang bisa kasih? Konsentrasi hilang, pikirannya kemana-mana gitu ya. Yang kedua ada? Fisiknya. Apa fisiknya? Kaki sakit. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Wah, ini asik nih. Kalau cuma 2 masalahnya cepat beres sebetulnya. Tapi satu lagi yang sebetulnya masalah itu adalah, ya, itu juga masuk yang pikiran yang mengembara ya. Yang terakhir sebetulnya adalah mulai malas, bosan, dan ngantuk gitu kan. Sehingga kalau ditanya orang meditasi, itu kendalanya kan 3 ini kan. 3 ini. Ujung-ujungnya itu orang jadi malas meditasi, bosan meditasi, karena pikirannya nggak gampang fokus. Pikirannya mengembara terus. Kenapa pikiran mengembara? Karena sulit mengamati objek gitu kan ya. Nah, mengamati objek sulit, pikirannya mudah mengembara, itu sebetulnya karena fisiknya belum nyaman. Kalau ada yang pernah merasakan meditasi yang 2 hari, 3 hari, yang 5 hari, kan 3 hari, 4 hari pertama sakit semua badannya ya, nggak nyaman ya. Nah, itu yang justru menghalangi orang itu untuk konsentrasi. Nah, kayak kemarin saya dapat di Jakarta pengalaman, itu ada stereotip di mereka, bahwa meditasi itu nanti nyamannya hari ke-4, hari ke-5. Mereka punya anggapan begitu, dan bukan hanya satu orang, banyak orang begitu. Saya bilang enggak, kalau kita tahu dari awal teknik ini, maka dari hari pertama langsung nyaman. Hari pertama langsung nyaman. Ya, makanya kita bypass mereka supaya kita enggak fokus di rasa sakit yang enggak nyaman-nyaman itu. Kita pengen pikirannya kalau bisa konsentrasi dengan cepat. Oke ya. Nah, kita akan atasi mereka satu persatu. Nah, ini kan kalau orang meditasi, kenapa sih pengen meditasi? Pikirannya pengen dibuang sampahnya, latihan fokus, membersihkan diri dari kotoran batin, mengurangi penderitaan.
batin lebih kuat dan batinnya ingin dikikis yang tidak baiknya, menenangkan pikiran dan seterusnya. Tapi nanti saya jelaskan apa itu meditasi ya. Nah, ini saya skip aja. Nah, kita harus tahu dulu bahwa meditasi itu adalah dua bagian ya, ibu bapak dan teman-teman para yogi sekalian. Meditasi dari dua bagian. Yang warna biru ini adalah meditasi ketenangan batin. Yang kalau kita latihan, nafas masuk, nafas nafas masuk, keluar. Atau pakai metodenya, semoga semua makhluk berbahagia, atau cinta kasih gitu ya. Atau ada yang pakai suara, yang kayak singing bowl, kemudian seperti gambar yang diamati. Itu adalah semuanya tujuannya meditasi ketenangan. Jadi gini bedakannya. Si meditasi ketenangan ini, dia itu adalah cara mengamatinya fokus pada satu objek, yang lain diabaikan. Ya, jadi dia fokus hanya mengembangkan pikiran yang baik. Konsentrasi, ketenangan, relax, itu yang dikembangkan. Yang negatif-negatif diabaikan. Seperti negatif secara fisik, negatif secara mental. Tapi masalahnya, ini si meditasi ketenangan tuh, dia hasilnya sementara. Begitu mata ditutup, amati nafas, dia fokus. Itu hasilnya, konsentrasi. Bahkan bisa sampai dalam. Tapi, begitu buka mata, dia selesai. Sesementara itu. Tapi nggak masalah. Itu harus dilatih yang namanya meditasi ketenangan supaya dia membantu kita untuk meditasi yang namanya vipassana. Nah, 3 hari ini kita harapkan kita bisa praktek meditasi vipassana. Setidaknya sudah mulai besok siang atau sore. Ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nanti bisa join di kesempatan lain. Nah, kenapa kita harus praktek meditasi vipassana? Dia itu hasilnya lebih lama jangka waktunya dan dia bisa permanen. Apa yang dibilang hasilnya? Kita jadi punya pengetahuan nih tentang sifat proses dari batin dan jasmani kita. Yang mana nanti kita akan mulai berkurang keserakahannya, kebenciannya, kebodohannya. Itu permanen. Bukan buka mata tiba-tiba dia hilang. Dia jangka waktunya panjang. Nah, makanya untuk mengikis yang namanya hal-hal yang negatif dalam diri kita, itu kita perlu yang namanya meditasi kebijaksanaan, vipassana. Kalau yang tadi meditasi ketenangan, ini kan satu objek. Diperhatikan terus, yang lain diabaikan. Kalau meditasi vipassana, sederhananya gini. Ini ada satu objek yang kita perhatikan, nafas masuk keluar. Tapi sambil kita ngamati nafas masuk keluar, ada objek-objek yang lain yang muncul kan? Pikiran, perasaan, ingatan. Nah, dia bukan diabaikan, tapi dikenali, diperhatikan kalau dia dominan. Sakit, gatal, suara-suara yang muncul. Begitu itu muncul, di pikiran kita dan dominan, dia diperhatikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah baik itu yang baik, yang buruk, atau yang netral, yang biasa-biasa aja. Kita ingin mengenali karakteristiknya mereka semua. Sehingga kalau kita kenal satu persatu, karakteristiknya, kita jadi lebih bijaksana. Oh, ini pikiran yang baik. Oh, ini pikiran yang buruk. Oh, ini pikiran yang biasa-biasa aja. Sehingga nanti dalam keseharian, ketika kita hidup dalam sehari-hari, kita lebih waspada. Kan sering ya, kalau dengar orang yang berbicara negatif kepada kita, kita langsung bereaksi kan. Nah, nanti ketika kita punya kemampuan untuk membedakan, ini baik, ini buruk, dan ini yang biasa-biasa aja. Yang dilatih dalam meditasi ini, terus-menerus. Lama-lama kepekaan itu ada. Sensitivitas di pikiran kita ada. Ya, nah dia cara prakteknya yang seperti itu. 1, nafas ini digunakan yang sebagai landasannya, terus-menerus diperhatikan, muncul objek yang lain, diperhatikan. Tapi kita fokus, hari pertama ini ke meditasi ketenangan dulu aja. Jadi kalau ditanya, apa itu meditasi secara Buddhis yang Anda praktekkan di Dhammadipa ini? 1, yaitu adalah samatha, ketenangan artinya. Dia ngapain? Pikiran dikembangkan. Aspek-aspek pikiran yang baik-baik itu, ya cinta kasih, kasih sayang, dan sebagainya. Keyakinan, semangat, konsentrasi, ketenangan, itu dikembangkan sampai sedemikian mendalam. Kalau nanti dia dikembangkan, cara kerja pikiran kita itu kan kalau yang baik muncul, yang buruk tidak bisa muncul. Sehingga ketika kita lagi kembangkan yang baik, yang buruk-buruk ditekan. Maka di sini dibilang rintangan batin itu ditekan. Makanya nanti kalau Anda meditasi, nafas masuk, keluar, selama Anda nggak keluar dari meditasi itu, ketenangan terus mengikuti dia.
Tapi kalau Anda keluar dari meditasi, apakah itu duduk maupun jalan, dia selesai. Nah, yang kedua nanti kalau ditanya sama orang, meditasi apa yang dipelajari? Itu namanya meditasi kebijaksanaan atau vipassana. Bagi kemarin yang sudah ikut dengan Bante Santacito, tampaknya ini yang lebih ditekankan. Meditasi kebijaksanaan. Dia memang butuh waktu untuk dipelajari, untuk dilatih, karena dia butuh ketenangan untuk melatihnya. Ya. Nah, apa yang dilatih di sini, ini kebijaksanaan kita. Jadi memang kita diajarkan untuk lebih peka. Peka itu artinya nanti kita bijaksana. Tidak terombang-ambing, tidak terlibat terlalu banyak dengan pikiran yang negatif. Dan juga tidak larut dalam pikiran yang positif. Tapi kita hanya seperti mengamati. Sering ada perumpamaan tuh kalau dibilang, kita lagi berdiri, kemudian kita lihat matahari, kemudian ada awan-awan yang lewat. Awan yang manapun, yang hitam, yang putih, dia akan cuma berlalu begitu aja. Nah, kita tuh seperti nonton aja. Maka orang yang meditasi vipassana, dia punya batin, ujung-ujungnya itu adalah bisa menerima segala kondisi. Yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, itu harapannya kalau Anda meditasi. Ya. Maka nanti ujung-ujungnya bukan hanya menekan sementara waktu, tapi bahkan dia meninggalkan selama-lamanya. Hal-hal yang tadinya kita masih bodoh, yang masih tidak tahu, masih keliru-keliru memperhatikannya, sekarang kita lebih bijaksana. Ya, maka ketidaktahuan kita ditinggalkan. Ya, itu singkat bahwa nanti kalau Anda ditanya tujuan meditasi itu apa? Mau itu meditasi ketenangan, mau itu meditasi kebijaksanaan, dua-duanya tujuannya cuma satu, untuk pembebasan. Bebas dari apa? Kita kan menderita secara fisik, secara mental. Itu kita bisa bebas dari itu. Dan bisa dipastikan orang yang meditasi kebanyakan ya, itu datang itu karena memang mengalami penderitaan secara fisik, kalau nggak mental. Kalau dia mengalami penderitaan secara fisik, sakit misalnya, kadang-kadang mentalnya juga terpengaruh. Kalau dia datang meditasi karena permasalahan mental, fisiknya juga terpengaruh. Maka nggak lepas dari dua ini kebanyakan orang yang meditasi itu. Nah, maka kita diharapkan meskipun nggak mengalami itu, ujung-ujungnya untuk bebas. Bukan hal-hal mistik lainnya. Ya, saya kasih disclaimer, selama 3 hari kita tidak ada bicara tentang mistik apapun, dan kita tidak ada latihan tentang mistik apapun. Ya. Oke. Ini kalau kita perhatikan, saya mau sampaikan sebetulnya kondisi yang bagaimana yang dilatih dalam meditasi gitu ya. Meditasi itu sebenarnya sederhana. Itu mau praktek sampai vipassana itu cuma 5 ini sebetulnya. Ya, cara gimana meditasinya? Duduk yang nyaman, yang benar posisinya. Kemudian rilekskan seluruh bagian badannya gitu kan. Kemudian kita diarahkan untuk mengamati nafas di hidung. Kemudian kita diajarkan untuk mencatat nafas masuk keluar, kita menggunakan pencatatan. Nah, ini 1-4 ini meditasi samatha, ketenangan. Oke. Kalau Anda mau masuk meditasi vipassana, kebijaksanaan, dia masuk ke yang kelima. Gimana? Ya udah, ada objek sekunder yang selain dari nafas dia muncul. Kalau dominan dia amati sensasi tubuh dan juga fenomena pikiran atau mental. Meditasi itu sebenarnya sederhana, seperti ini aja. Siklusnya dia bolak-balik aja terus. Kalau Anda sudah sampai 4, sudah mulai lebih pikirannya tenang, masuk ke 5. Kalau di 5 belum stabil, mundur ke 4. 4 udah stabil, masuk ke 5. Terus gitu aja. Nanti kalau di 5 terus menerus, lama-lama pikirannya matang. Itu kan kondisi idealnya ya. Tapi ternyata meditasi banyak permasalahannya kan. Mulai badannya sakit, pikirannya mengembara, ngantuk dan malas tadi. Dia berurutan tuh ya. Jadi kalau udah badannya sakit, pikiran pasti nggak fokus. Pikiran sudah nggak fokus, pasti dia ujung-ujungnya bosan dan ngantuk. Betul ya? Makanya Anda nanti, kalaupun belum bisa mengamati objek dengan baik, bertahan aja. Bertahan tapi dengan posisi duduk yang benar. Jangan bertahan begini. Sama sekali nggak membantu. Jadi kenapa kita harus duduk yang nyaman, yang tegap? Nanti kita jadi terbiasa. Duduknya nyaman dulu. Kalau sudah duduknya nyaman, badannya rileks, nanti objek nafas itu, yang ketiga itu, dia bisa diperhatikan dengan mudah. Ya, kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan pernah maju dalam meditasinya, sulit. Makanya orang yang
meditasi itu nyamankan aja dulu badannya. Nah, ini kita ajarkan nanti seperti apa. Gimana nanti cara kita bisa mengukur kita punya ketenangan dan konsentrasi. Saya kasih ukurannya begini. Kita dalam keadaan netral, ya. Ini kalau Anda pengen coba sengaja mengukur gitu ya. Keadaan netral, di mana nanti kalau kita meditasi, nafas masuk, keluar, masuk, keluar. Itu kita bisa ukur melalui nafas masuk dan keluarnya itu. Kalau di kondisi netral yang warna hijau, itu sebenarnya kalau secara risetnya dia 16 kali sampai 20 kali kita bernafas dalam 1 menit. Kalau nggak percaya nanti sambil dipegang perutnya ya, atau dihitung nafasnya. Biasanya dia 16 sampai 20 kali dalam 1 menit. Kalau Anda dalam kondisi duduk seperti ini, sedang tidak memperhatikan nafas, hanya sekedar dengarkan saya, biasanya ini warna hijau. Dia di warna hijau. Jadi 16 sampai 20 kali. Dan itu normal. Kalau lebih dari itu mungkin ada ini ya. Ada batinnya bergejolak. Nah nanti kalau yang merah ini adalah keadaan di mana kita lagi melakukan sesuatu dengan cepat. Atau kondisi batin yang nggak nyaman. Maka di sini dikatakan respiratorinya itu meningkat 2 kali lipat lebih cepat. Jadi sekitar 32 sampai 40 kali dalam 1 menit. Nah kita ingin masuk dalam keadaan meditatif di mana nanti keadaan nafas kita itu 4 kali lebih lambat. Kalau dari netral ke warna biru, maka lebih lambat itu berarti 4 sampai 5 kali aja dalam 1 menit. Ya. Nah, sehingga nanti semakin dia nafasnya lambat, pendek, lembut, halus, semakin lama terus-menerus, itu adalah kondisi tenang yang kita bisa ukur secara kasar. Paham ya? Kalau sekarang kira-kira bisa nggak? 4 sampai 5 kali dalam 1 menit nafasnya. Bisa, tapi ditahan. Ya kan? Ditahan kan? Keluarkannya pelan-pelan. Tapi nggak nyaman. Nah, dalam meditasi, dia itu 4 sampai 5 kalinya itu natural. Makanya meditasi ini bukan mengatur pernafasan, tapi mengamati nafas masuk dan keluar aja. Kalau mengatur, biasanya kepalanya nanti pusing. Ya. Ya, ini 6 tipsnya. Tapi sebenarnya kita bisa pelajari 5 aja dulu. Ya. Gimana caranya supaya kita bisa mengatasi 3 masalah tadi. Terutama kalau badan kita sakit ya. Badan di bagian pinggang, punggung, pundak, leher, paha sama betis kalau sakit. Itu sebetulnya karena bagian-bagian tubuh kita yang duduknya nggak proper. Ya, maka nanti Anda bisa rasakan dari gambar kiri dan kanan ini ada perbedaan. Ada yang bisa bedakan kiri dan kanan? Kenapa yang kiri ini terasa lebih sakit di bagian-bagian yang warna merah, sementara yang kanan dia bisa duduknya lebih nyaman? Apa yang bedain? Apa yang membedakan gambar yang kiri dengan yang kanan, sehingga dia bisa duduknya terasa berbeda? Kalau yang kiri rasanya nih, semua yang merah-merah sakit. Yang kanan dia sama sekali enggak. Apa yang membedakan? Pantatnya? Pantatnya agak naik ke atas ya. Bukan nungging ya. Kalau nungging nanti dia terbalik ya. Pantatnya agak naik. Nah maka, kalau kita duduk dengan seperti ini, ya ini akan membuat kita langsung sakit di bagian-bagian ini. Terasa. Maka tadi saya bilang, kalau kita duduk meditasi, kalau nggak punya alas duduk di rumah, pakai guling. Gulingnya itu dibuat seperti ini. Ini pantatnya di sini lebih tinggi, kalau perlu dipakaikan kain bawahnya supaya lebih tinggi. Jangan kain yang keras ya. Saya pernah coba pakai kain yang keras, sakit pantatnya itu. Jadi maksudnya kalau kayak kain tuh dilipat-lipat, iya, itu dia kan keras tuh kalau dia dipadatkan kan. Itu sakit. Ternyata memang kita sedikit banyak butuh yang semacam bahan yang rebonded gitu loh. Nah guling itu dia kadang-kadang ada yang rebonded kan. Maksudnya dia bisa nggak terlalu kencang tapi dia bisa mengikuti pantat kita. Nah maka nanti ini taruh di tengah. Kemudian yang kanan dan kiri dia mengikuti paha. Maka yang paling terpenting ini lututnya ada di bagian bawah. Ya. Makanya kalau kita meditasi lututnya masih naik gini, ini cepat kesemutan. Sama kayak gambar kiri yang ini yang merah. Tapi kalau dia sampai lututnya bisa di bawah dua-duanya kayak gini, badannya tegap, duduknya nyaman.
Ya. Nah, ini kita harapkan nanti kita bisa duduk dalam posisi yang seperti ini, yang nyaman. Karena udah dalam keadaan seperti ini, badannya sakit. Ini kan perutnya kan tertahan kan? Ketika tertahan, otot-ototnya kenceng, nanti dia nggak bisa bernafas secara optimal. Kalau udah bernafasnya nggak optimal, mengamati objek nafasnya itu sudah nggak bisa. Nggak benar. Maka nanti dia akan cuma dapatnya bosan karena nggak bisa mengamati objek. Lama-lama energinya low, malas. Lama-lama ketiduran, ngantuk. Ya, maka nanti Anda bisa periksa bagian duduk yang mana yang paling nyaman. Nah, ini nanti Anda bisa perhatikan kalau misalnya tidak sesuai, dia ada di titik-titik merah ini sakit. Maka dia kalau bisa duduk tegap ini betul-betul pantatnya bantalnya mengikuti bagian dari paha sampai ke pantat. Ya, kenapa ini terasa penting sekali? Karena ini kalau sebagai pemula, dia butuh kenyamanan dulu. Kalau bagi yang sudah sering, mungkin nggak perlu, langsung aja duduk. Tapi juga dia nggak bisa bertahan lama kalau badannya sakit. Karena daripada mengamati objek, dia lebih banyak menahan rasa sakit. Ya, kemarin saya pernah sampaikan ini kan di satu tempat. Terus dia bilang, enggak, gini aja udah nyaman. Ya sudah. Akhirnya dia nggak kuat, melek mulu, buka mata lagi. Karena fisiknya nggak nyaman. Ya. Maka sebetulnya anjuran kita dalam meditasi ini, kalau kita belum bisa mengamati nafas masuk dan keluar dengan baik, ya, belum bisa mengamati nafas masuk keluar yang baik dan juga nafas masuk keluar dengan baik saat meditasi, sudah dianjurkan di sini duduk aja yang ideal terlebih dulu, kakinya disilangkan, badannya diluruskan. Maka nanti dimanapun Anda kalau latihan, kalau awal-awal, jangan langsung buru-buru pegang objek. Latihan aja duduk dulu yang nyaman. Periksa selalu 3 bagian. Perut, di bagian ulu hati, dan di bagian leher. Dia harus selalu lurus. Bila satu bagian aja dia tidak lurus, perutnya misalnya, maka ini ulu hatinya membungkuk dan lehernya nggak bisa tegak. Ya, dan jangan terbiasa mendongakkan leher seperti ini. Kalau kepalanya menunduk, tarik ke belakang. Nah, periksa 3 bagian ini. Kalau 3 bagian ini semuanya sudah lurus, kemudian ototnya rileks, itu sudah benar. Nanti Anda bisa coba perlahan-lahan ngamati nafas di hidung. Ya, ini sarannya 2. Kenapa? Karena dalam penjelasannya, meditasi itu dilakukannya kalau yang paling ideal, itu adalah duduk. Karena dia bisa mengindikasikan sebuah postur yang tenang, yang damai, yang rileks. Ya, nggak banyak kegelisahan. Dan kenapa kakinya disilangkan? Kan ada yang berpikir ya, meditasi yang sederhana aja lah, kakinya diselonjorkan, pakai beanbag gitu ya. Kan ada beanbag kan, dia bisa sambil tiduran gini. Gak bisa. Kalau dia pakai beanbag begitu, ini perutnya nggak lurus, pernafasannya nggak ideal, nggak optimal. Maka di sini dikatakan, kalau kita duduk dengan posisi yang kakinya disilangkan, itu menunjukkan kekokohan dalam posisi duduk, dan memudahkan nafas yang masuk dan keluar. Ya, itu supaya semata-mata nafas kita tuh lebih nyaman dirasakan. Karena saya perhatikan ada yang meditasi dia pakai beanbag itu. Sebetulnya enak banget ya, kalau kayak meditasi gitu enaknya cocoknya di pantai. Santai banget. Nah, kemudian kenapa badannya harus diluruskan? Ini ada dijelaskan. Karena seluruh bagian tulang belakang kita dia akan menumpuk dari ujung sampai ujung. Ya, dia akan menjadi lurus. Maka kalau kita duduknya nggak lurus, membungkuk begini, ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi nanti sakit sendiri karena tulangnya membengkok. Tapi kalau lurus begini, dia saling bertumpuk, sehingga nanti ini kita punya kulit, daging, dan juga otot-otot kita, dia tidak melintir. Kalau satu aja bagian melintir, dia akan jadi nggak nyaman. Ya. Nah, ini saya dapat keluhan dari teman-teman yang kemarin meditasi di Jakarta. Hal-hal semacam ini nggak dijelaskan di awal. Sehingga mereka datang, langsung duduk ngamati objek. Wah, stres, maka ada indikasi 3 hari pertama itu ngadapi sakit doang. Itu pun ketika hari keempat, belum tentu dia bebas betul-betul dari rasa sakit. Maka kalau kita tahu ini teorinya dulu di awal, duduknya gimana, itu dari hari pertama pun kita bisa rasa nyaman. Nanti duduk yang paling dianjurkan, karena semuanya masih kelihatan muda-muda gitu ya, duduknya di bawah, kita pakai posisinya Burmese position seperti ini.
Jadi nanti duduknya kakinya di belakang, yang kiri, yang kanannya di depan, atau dibalik. Saya sering nemukan kasus dari kemarin, kakinya yang lebih pendek yang kanan. Sehingga kalau yang kanannya di depan, ketarik ototnya. Sehingga nanti dia terasa kram di situ. Atau kalau nggak kram, dia kakinya naik ke atas. Nanti Anda cek sendiri. Lebih baik di depan atau di belakang kaki kanannya itu. Ya, dicek ya. Nah, kira-kira dari ibu ini, ibu yang pakai jaket dan juga pakai baju putih ini, yang mana yang bisa bertahan lebih lama? Hah? Yang putih kenapa? Menjengkelkan. Kenapa yang pakai jaket bisa bertahan lebih lama? Hah? Enggak, yang pakai jaket kenapa dia bisa bertahan lebih lama? Lebih tegap ya? Oke. Kalau ibu yang ini, kenapa dia bisa dikatakan sakit dan sakitnya di bagian mana aja? Di pinggang, terus apa lagi? Paha, terus leher, terus tangan, terus apa lagi? Punggung. Yang paling krusial ini pundak. Lihat pundaknya itu. Ini kan ketarik gini kan? Ini nanti kalau dia begini terus, keram dalam waktu yang lama. Wih, nanti seperti dia ngomongnya, saya seperti gendong makhluk nih. Berat sekali. Padahal enggak, sebetulnya karena dia enggak nyaman duduknya. Ya. Maka harus dihindari duduk seperti ini. Kalau duduknya seperti ini akan buat kita enggak nyaman. Ya. Maka periksa saja terus 3 bagian tubuh kita. Perut, ulu hati, dan leher. Ya. Nah ini, kalau dilihat dari sini ya, bukan kegeeran ya. Civeli duduknya udah oke ini. Civeli sama yang sebelahnya ini oke, sama mbak-mbak yang jilbab. Itu duduknya sudah oke. Jadi posisi tangan itu juga harus diperhatikan. Idealnya dia itu, posisi tangan kita tuh ada 3 jari di bawah pusar. Jadi 3 jari gini dirapatkan, pusarnya gini. Nah tangan kita di situ. Tapi kan biasanya gantung. Ya kan, gantung. Sehingga tangan kita nggak nyaman. Maka pakai ganjalan seperti ini nih, kain. Atau pakai bantal seperti ini. Kalau tangannya nggak mau pakai ganjalan gini, ya letakkan di paha. Ya, kenapa begitu? Ini harus terbuka tangannya. Meditasi jangan biarkan tangannya begini tertutup. Kalau tertutup nanti dia ininya hangat, bagian badannya nanti ketiduran. Terlalu nyaman. Jadi badan yang seperti ini, tangannya terbuka, itu menunjukkan kita semangat juga. Ya, lengah sedikit, tegapkan lagi. Jadi ini sebagai jadi ukuran. Badan yang membungkuk pasti tangannya akan merapat ke dalam. Tegapkan lagi. Ya, itu lihat posisinya Buddha Rupang itu begitu dia, patungnya Buddha. Terbuka. Nah, maka nanti diharapkan kalau misalnya alas duduknya yang atas itu ya, yang kuningnya itu yang lebar nggak nyaman, Anda boleh pakai yang lebih tebal. Di bawah ada ya, disediakan ya. Ya, nanti dicoba dulu ini beberapa sesi, kalau nggak nyaman dia ada di bawah. Ya. Nah, lebih baik dia dipakai gini ganjalan. Tapi ganjalan jangan masuk sepenuhnya. Kadang-kadang ada orang yang sepenuhnya masuk ditaruh di atas gitu ya. Sehingga nanti dia tetap ada gap di bagian paha. Pahanya itu nanti malah tetap jadi sakit. Ya. Duduknya ideal seperti ini nih. Oke, kita berikutnya. Kenapa itu penting? Karena kita sering banget duduk pakai low back. Pakai bagian pinggang yang bagian bawah. Kalau duduk di mana-mana kita gini. Ini nggak bagus karena tulang ekor kita masuk ke dalam tuh. Ya kan? Posisinya masuk ke dalam dan dia nggak bisa membuat tulang pinggang kita atau tulang belakang kita lurus. Nah ini karena kita kebiasaan duduknya seperti ini. Ya. Nah maka dia ideal kalau dia diganjal bagian belakang lebih tinggi seperti ini. Maka nanti kalau pakai bantal guling pun, yang di bagian pantat itu penuh, tapi yang di bagian pahanya cuma setengah doang. Atau sepertiganya doang. Jadi nggak dimasukin semuanya. Ya, supaya apa? Supaya pahanya nggak terlalu tinggi juga, tapi landai ke bawah. Maka nanti dia tegap begini. Nah ini kalau nggak menggunakan alas duduk. Kalau yang saya perhatikan banyak nih yang meditasi dengan cara yang begini.
Ya, bukannya bawel sih, tapi memang supaya nafasnya nanti nyaman. Dan posisi ini sebetulnya bisa digunakan bukan hanya meditasi. Kalau Anda datang ke wihara, ke tempat-tempat lain misalnya yang mengharuskan duduk tegap, itu pakai pakai posisi ini supaya nggak cepat capek. Ya. Nanti juga diperhatikan, kadang-kadang kita duduknya terlalu cepat, pantatnya yang kiri lebih tinggi atau yang kanan lebih tinggi. Sehingga nanti badannya terasa miring. Ya. Itu diperhatikan dua-duanya harus betul-betul nyaman. Nah, ini yang pernafasan diafragma atau hidung di perut, itu juga sudah harus kita gunakan. Karena nanti kita akan lebih banyak menggunakan pernapasan yang di perut. Dia mengaktifkan saraf rileksnya. Ya. Mau dicoba lagi atau enggak? Kayaknya udah bosan ya. Udah bosan enggak? Enggak. Tapi coba duduknya dibuat lebih nyaman lagi, nanti dia ada perbedaan. Ya. Kalau duduk yang di sini, yang menggunakan alasnya ini nih, kayak saya punya, itu kakinya satu yang kiri naik di atas, yang satu turun di bawah. Jadi dia duduknya di atas. Nah, ini kakinya tuh yang satu di sini. Di atas, yang satu di bawah. Hah? Enggak, jangan ditindih. Ini supaya kanannya dia bisa turun. Karena kalau dia di bawah dua-duanya, itu ada gap di bagian paha. Contoh gini ya. Nah, ini dia ada gap di pahanya, nanti cepat sakit. Tapi kalau satunya tetap di atas, di sini, makanya dia lebih tinggi. Nah, ini nanti dia nyaman. Bisa dicoba? Ah, ini bapaknya terlalu tinggi kayaknya, pantatnya. Dia harus dibuat itunya di bawah. Kuningnya yang atas itu di bawah. Ya, di bawah. Ah, gitu. Jangan terlalu masuk tapi, ditarik ke belakang. Nah, duduknya nanti pantatnya aja yang mengena di yang tinggi itu. Nah, gitu. Kakinya bisa gini? Nggak bisa? Ah, ya gitu. Kayaknya lebih nyaman. Yang kayak gini. Karena kaki yang kanannya naik. Dia harus diganjal. Jadi mungkin pakai yang kuning itu, yang 2 biji, nanti dia diganjal supaya dia nggak gantung. Iya, diganjalnya di situ. Di bagian paha sini yang lututnya. Jadi supaya dia ada acuan. Kalau yang kiri kan napak kan, yang kanan kan nggak napak. Jadi supaya dia betul-betul terganjal dua-duanya. Ya, nanti boleh dicoba. Sebelum dimulai kita ambil dulu aja nanti. Ya, ini badannya lebih tegap kayak gini. Duduknya daripada yang tadi. Lebih nyaman sekarang atau yang tadi? Sama aja. Apa majuan sedikit? Orangnya. Lebih tegap? Lebih tegap. Ya, tinggal kakinya doang kan yang gantung. Itu kalau kayak gitu pasti pahanya sama betisnya itu 10 menit nggak tahan. Nanti diganjal aja. Ya. Oke. Nyaman duduknya? Masih nyaman. Oke. Kita coba aja nanti. Ya ini kita udah nggak perlu praktekkan lah ya. Nanti kita coba aja. Jadi nanti indikasinya begini. Kita mengamati nafasnya itu secara natural. Nafas yang masuk itu perutnya mengembung. Nafas yang keluar perutnya mengempis. Nanti kita bisa lihat, perhatikan kayak gini. Itu mulai dari dada dan juga diafragma. Begitu nafasnya masuk, dadanya kan membesar. Diafragmanya juga berkontraksi kan. Nah itu maka nanti yang dominan di bagian diafragma atau perutnya. Ya, dadanya nggak usah perlu diperhatikan. Kemudian ketika nafas keluar, otomatis nanti dadanya mengecil, perutnya juga mengempis. Karena ada indikasi kadang-kadang orang yang meditasi nafas masuknya seperti dibuat-buat, malah dibuat kempis. Ya kan? Ketika dia nafas keluar, perutnya seperti justru malah ini mengembung. Jadi kita nafas naturalnya aja. Buat itu senyamannya. Skip aja. Nah ini yang paling penting sih, yang paling saya pengen tekankan. Jadi kalau kita meditasi, kalau kita duduknya tegap, itu otomatis lidahnya itu ada seperti di dalam posisi B. Ya, seperti lidahnya berada di langit-langit sepenuhnya, tidak menyentuh gigi.
Nah, coba sekarang lurus bagian perut, ulu hati dan lehernya, kemudian hadap depan, kemudian coba rasakan apakah lidahnya ada di langit-langit. Jangan dipaksa. Dia nggak dibuat. Dia ada di langit-langit, tidak menyentuh gigi. Sudah? Ada ya? Di langit-langit ya? Coba sekarang bungkuk. Di langit-langit nggak dia? Coba, bisa nggak? Bisa nggak dia? Nggak bisa ya? Coba tegap lagi. Kayak ada yang mendorong ke atas ya. Dan kalau itu nanti terasa sulit, bayangkan seperti sedang tersenyum. Tapi jangan senyum-senyum yang lebar, yang biasa aja. Terasa ya? Di langit-langit kan dia. Itu kenapa? Supaya kita nafasnya nggak lewat mulut, tapi dia fokus lewat hidung. Nafas masuk dan keluar lewat hidung, dan lidahnya itu supaya menjadi acuan, menjaga badan kita tetap tegak. Jadi kan kita tahu kalau dia badannya mulai bungkuk, lidahnya mulai turun. Dan nggak bisa dinaikkan lagi. Tapi kalau udah mulai tegap, dia lurus lagi. Langit-langit lagi. Paham ya? Itu penting supaya kita nafasnya menggunakan hidung dan juga perut. Oh, udah 35. Saya buru-buru aja. Mulai dengan rilekskan seluruh bagian badan agar pikiran juga rileks. Jadi nanti sebelum kita meditasi, kita rilekskan seluruh bagian badan dulu. Dari bagian kepala, kemudian bagian wajah, kemudian bagian ini, tulang bagian belakang, pundak, badan, tangan, sampai kaki. Ini dibuat semuanya dalam posisi yang nyaman. Ya, jangan biarkan ada tekanan di salah satu bagian tubuh itu. Nanti dia nggak nyaman. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, bernafas menggunakan satu pintu dan satu titik. Kita itu nggak bisa fokus lama, fokus terus-menerus lama, itu karena pikiran kita nggak tahu tempat mengamati objeknya di mana dengan jelas. Oke? Contoh ya, ini saya kasih analogi ya, perumpamaan. Contoh kan saya duduknya di sini nih. Pintunya kan di sana. Oke? Kemudian misalnya saya pengen ke toilet. Kira-kira saya harus keluar lewat mana? Lewat pintu situ atau lewat jendela? Jendela bisa ya? Saya loncat kan bisa ya? Bisa kan? Tapi lewat pintu yang lebih benar. Maka pintunya siapapun yang keluar, pintunya harus lewat situ. Satu. Dan saya duduknya kan di sini. Satu waktu saya mau keluar ke toilet. Oke? Kemudian saya mau balik lagi. Setelah saya di ruangan ini, saya duduknya di mana? Di situ atau di sini? Di sini. Karena kalau di situ jadi kacau. Atau Anda ya, duduknya kan di sini. Keluar ke toilet. Ganti. Setelah dari toilet duduknya di sini. Kacau nggak jadinya? Kacau. Nah, meditasi itu pikiran kita yang mengembara, itu wajar. Nggak masalah. Itu sama sesekali kita seperti pergi ke toilet. Yang paling penting, nanti dia dimasukkan lagi ke ruangan ini, dan titiknya di mana. Nah, orang yang pikirannya mengembara, ya, ngoeng, begitu dia mau kembali ke objek nafas, dia nggak tahu titiknya yang jelas di mana. Maka dia menjadi apa? Asal-asalan. Ya, asal aja, yang penting nafas dia rasakan. Tapi kita harus tahu, kalau meditasi nafas ini, dia kan harus apapun yang bukan objek diabaikan. Dia harus fokus pada satu objek dan satu titik di mana yang terasa dominan. Maka itu harus jelas dulu, di mana nih. Maka kalau kita meditasi nafas, masuk keluar, pintunya di mana? Hidung apa mulut? Hidung ya, maka mulutnya ditutup. Nah kalau hidung, yang kecenderungan yang sering saya yang saya perhatikan, itu ada orang yang meditasi mengikuti nafas. Nafasnya masuk dari hidung, turun ke dada, diikuti sampai perut. Dari perut, naik ke dada, sampai ke hidung, dia ikuti terus. Nah, jadi seperti pengamatannya bukan hanya pada satu titik, tapi ada 3 titik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau kayak gitu, pikirannya nggak akan bisa fokus. Nanti begitu pikiran mengembara, dia mau balik lagi, dia bingung. Mau ngamati titiknya di mana? Hidung, ulu hati, di dada, atau di perut. Nah, sehingga kita harus tentukan di mana titik yang paling terasa jelas. Oke? Titik sentuhan yang paling terasa jelas, ini kita bisa rasakan di 3 bagian.
Ada di hidung bagian bawah sini. Ya. Bila hidung kita panjang, kita bisa rasakan di sini. Di ujung bawah sini. Ujung hidung bagian bawah. Kalau hidung kita normal, kita bisa rasakan menyentuh kedua lubang hidung. Jadi yang rongga kiri dan rongga kanan. Atau kalau sekarang ada yang mampet hidungnya, hanya rongga kiri doang, nggak apa-apa. Nanti dia bisa jadi sensitif dua-duanya. Nah itu hidungnya normal misalnya, kita rasakan di situ. Kalau yang hidungnya nggak terlalu panjang, dia agak pendek, itu bisa rasakannya di sini. Di depan kedua lubang hidung. Di atas bibir atas. Oke ya, kita coba ya. Jadi nanti begini, saya arahkan, setiap kali kita meditasi kita arahkan, untuk merasakan nafas di hidung terlebih dulu, sentuhan nafas yang paling terasa dominan itu ada di mana? Melalui 5 kali nafas masuk, 5 kali nafas keluar. Oke, kita coba ya. Sekarang boleh duduk yang nyaman, seperti posisi meditasinya. Sekarang tangannya bisa di atas pangkuan atau di atas paha. Rasakan bagian pinggangnya terasa lurus. Punggungnya juga terasa lurus. Pundaknya yang kanan dan kiri rileks. Lehernya ini dirasakan lurus. Dan matanya dipejamkan dalam kondisi nyaman dan rileks. Rasakan 3 bagian di tubuhnya, rasakan 3 bagian di tubuhnya, bagian leher, ulu hati dan perut dalam posisi yang lurus. Tapi otot-otot di bagian perut terasa nyaman dan rileks. Sekarang rasakan nafas yang masuk lewat hidung, keluarkan perlahan-lahan lewat mulut, sampai dengan 3 kali nafas masuk, 3 kali nafas keluar. Silakan. Sekarang rasakan wajahnya secara keseluruhan, dari kening sampai dagu dirilekskan, bagian rahangnya dikendurkan, dirilekskan, bagian bibirnya yang atas dan bawah saling bersentuhan dengan lembut, giginya juga saling bersentuhan dengan nyaman dan rileks. Rasakan seperti sedang tersenyum kecil, ringan. Dan otomatis lidahnya beristirahat, sepenuhnya berada di langit-langit mulut, tanpa menyentuh gigi. Pertahankan kondisi itu. Sekarang rasakan hidungnya, rasakan nafas yang masuk dan keluar, sampai dengan 3 kali, masuk lewat kedua lubang hidungnya, keluar juga sama lewat kedua lubang hidungnya. Nafas dengan nyaman dan rileks. Sekarang, rasakan sentuhan nafas yang paling terasa dominan di salah satu bagian hidung, melalui 5 kali nafas masuk, 5 kali nafas keluar. Bisa dirasakan yang pertama di rongga hidung kanan dan kiri, atau yang kedua bisa dirasakan di ujung bagian hidung yang bawah, atau yang ketiga bisa dirasakan di depan kedua lubang hidung, di atas bibir atas. 5 kali nafas masuk, 5 kali nafas keluar secara nyaman dan rileks. Rasakan yang paling dominan. Tetap bernafas dengan nyaman dan rileks. Mulai rasakan terasa di salah satu bagian hidung tersebut. Coba rasakan sampai dengan 5 kali lagi, supaya sentuhan nafasnya di bagian hidung tersebut semakin terasa lebih jelas. Sekarang boleh dibuka matanya perlahan. Oke. Bisa terasa sentuhan nafasnya? Terasa di mana, Bapaknya? Rongga. Di sini. Rongga yang kanan dan kiri. Yang rasa di rongga hidung juga siapa? Oke, yang terasa di depan kedua lubang hidung di sini? Yang di ujung bagian hidung bawah? Yang pakai jaket hitam di mana? Nggak kerasa. Oke, nanti coba lagi. Ya, nanti rasakan salah satu bagian yang paling sensitif di mana. Bapaknya di mana? Jangan rasa juga. Duduknya lebih nyaman, ya.
Nanti nafasnya dia alami ya, otomatis saja. Oke. Mungkin karena terasa tercepat tadi ya, makanya nggak terasa. Nggak terasanya apa sebetulnya? Ah, oke. Berarti boleh juga pakai objeknya yang di perut. Kalau itu yang terasa dominan. Kalau objek yang di perut, gini tangannya, ibu jarinya di atas, 4 jarinya di bawah gini. Kemudian ibu jarinya diletakkan di bagian ulu hati. Kemudian turun gini. Nah ini yang di bagian perut ini dia sangat terasa dominan di situ. Jadi nanti kalau misalnya meditasi, bisa perhatikannya di situ aja. Coba yang sebelahnya juga. Coba tangannya. Enggak, bukan gitu. Ini tangannya lurus, ibu jarinya lurus gini. Oke. Kemudian ibu jarinya letakkan di ulu hati. Ulu hati ya itu ya. Kemudian turun. Terasa kembung dan kempisnya? Jelas? Nah kalau nanti di hidung sudah dicoba beberapa kali nggak bisa, nggak jelas, bisa amatinya perut itu aja. Ya. Bahkan kalaupun nanti nggak jelas, dengan biasa, pegang juga nggak apa-apa. Sementara waktu. Oke ya. Yang kacamata yang belakangnya bapaknya bisa. Di mana tadi? Sensitif. Rongga hidung. Kiri doang. Kenapa? Oke, nanti yang kanan bisa terasa barangkali. Oke ya, jelas ini ya. Sedikit lagi, yang kelima ini adalah menggunakan pencatatan. Pikiran kita itu kalau dia ngantuk, malas dan bosan, sebetulnya karena dia nggak bisa mengamati objek terus-menerus. Jadi gini, nanti nafas kita, ini kan kalau diperhatikan, baik di hidung maupun di perut, lama-lama dia turun gini, makin lembut, makin lembut, makin lembut gitu kan. Nafas yang tadinya cepat, seperti nggak ada jedanya, lama-lama dia seperti ada jeda. Biasanya ketika keluar, mau ke masuk lagi, itu ada jedanya. Nah, di antara jeda itu, dari keluar mau ke masuk, kalau dia nggak waspada dengan mencatat, dia bisa masuk pikiran di situ. Kalau udah masuk pikiran, pikiran kita diajak mengembara, dan kita nggak bisa berhenti, lama-lama dia bosan. Kalau udah bosan, lama-lama dia malas. Kalau udah malas, dia ngantuk. Maka, sebaiknya daripada kita lengah di bagian itu, kita sebaiknya menggunakan pencatatan aja dengan angka. Ya. Sekarang bisa ditentukan, mulai dari sekarang sampai nanti hari ketiga, jangan diubah-ubah. Angka yang berapa yang paling terasa dominan di pikiran kita, antara 5 sampai 10. Misalnya pilih angka misalnya 9. Ya sudah, nanti diamati. Nafas masuk, keluar, catat 1. Masuk, keluar, catat 2. Terus sampai 9, nanti kembali lagi ke angka 1. Supaya nanti di sela-sela pikiran itu, kita nggak menjadi dimasuki atau disusupi pikiran yang mengembara itu. Ya. Nah nanti kalau udah sampai angka yang telah ditentukan, balik ke 1 lagi. Terus seperti itu sampai selesai meditasinya. Itu untuk latihan ketenangan. Bisa? Pilih angka 9, 10 siapa pilih angka 10? 1. Angka 9? Angka 8? 7? 6? 5? Oh 5 paling banyak ya. 5 ya. Ya berarti sampai 5. Berarti 1 sampai 5. Balik lagi ke angka 5. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kita coba 2 kali putaran terlebih dulu. Nanti setelah itu baru kita mulai meditasi. Ya. Oke, kita coba tes. Duduk lagi yang nyaman, yang rileks. Kita coba 2 kali putaran, mengamati nafas dengan mencatat. Duduk yang lebih nyaman, yang lebih rileks. Rasakan tadi tangannya di atas pangkuan atau di atas paha. Pinggang, punggung, dan lehernya terasa lurus. Kedua pundaknya nyaman dan rileks. Matanya terpejam. Dan coba rasakan nafas yang masuk lewat hidung. Keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Sampai dengan 3 kali nafas masuk, 3 kali nafas keluar. Nafas yang senyamannya, serileksnya. Sekarang rasakan wajahnya secara keseluruhan. Dari kening sampai dagu dirilekskan. Kemudian rahangnya dirilekskan, dikendurkan.
Bibirnya saling bersentuhan dengan lembut. Giginya juga. Rasakan seperti sedang tersenyum kecil secara ringan. Otomatis lidahnya beristirahat di langit-langit mulut dengan nyaman dan rileks. Coba sekarang rasakan hidungnya. Biarkan nafas secara otomatis yang masuk maupun keluar secara nyaman, secara rileks. Rasakan sampai dengan 3 kali nafas masuk dan keluar. Sekarang rasakan sentuhan nafas di hidung yang paling terasa dominan melalui 5 kali nafas masuk dan keluar secara nyaman, secara rileks. Silakan. Rasakan sampai dengan 8 kali lagi nafas masuk dan keluar. Sentuhan nafasnya yang di bagian hidung tersebut diperhatikan supaya terasa lebih jelas. Secara nyaman, secara rileks sampai dengan 8 kali. Silakan. Sekarang sentuhan nafasnya di bagian hidung tersebut mulai terasa semakin jelas. Dan coba amati sampai dengan 2 kali putaran. Sesuai dengan angka yang telah ditentukan. Sembari mencatat. Silakan. Sekarang selesai, matanya bisa dibuka perlahan. Bisa? Diikuti? Bisa ya? Sentuhan nafasnya terasa? Bisa? Di mana terasa? Di perut atau di hidung? Di sini. Mulai terasa ya. Bapaknya terasa di mana? Di sini juga. Oke. Nggak jadi di perut ya? Oke, itu nanti kita meditasi dengan cara gitu kalau duduk. Nanti kita lanjut penjelasan tentang meditasi berjalan dan berdirinya. Tapi kita break dulu. Kalau ada yang mau benerin tempat duduk atau mau ke toilet atau mau minum silakan. Nanti kita kembali ke sini jam 19.05. Ya. Break dulu, silakan. Ya. Oke. Ya, nanti kita meditasi sesi pertama. Kemudian juga kita langsung lanjutkan nanti untuk meditasi berjalan. Tapi ini saya lanjutkan sedikit lagi tentang meditasi berjalan yang nanti kita praktekkan. Jadi nanti meditasi duduk dan yang kita lakukan itu kita selingi dengan meditasi jalan. Jadi jangan duduk terus-menerus. Ya, supaya dia ada keseimbangan. Meditasi jalan yang dipraktikkan itu selalu dikombinasi dengan meditasi berdiri. Ya. Nanti tangannya bisa diletakkan di atas apa? Di atas bagian apa? Bukan pusar sih. Ya dekat daerah pusar situ ya. Nanti diletakkan di situ, jangan terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah, nanti dia ketarik, ini pundaknya juga jadi sakit. Di belakang juga begitu, cari posisi yang paling nyaman yang bisa bertahan kira-kira 30 menit. Ya, karena nanti meditasi jalannya akan kita lakukan 30 menit. Dan nanti posisi meditasi ini yang berjalan dan berdiri dilakukan bersamaan. Dan jalannya kita lakukan hanya 3 tahapan aja. Ya, nanti 3 tahapan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 10 menit, tahap 2 10 menit, tahap 3 10 menit. Ini untuk yang pertama. Nanti kita lihat besok, kalau misalnya ada pengembangan yang lebih lanjut, kita bisa tingkatkan sampai tahap keempat. Keempat itu maksimal sampai 3 hari ini. Ya. Nah, kita berdiri, ini di satu titik, misalnya di sana gitu ya. Nah, kita udah pilih untuk meditasi berjalan kita itu ada di bagian yang mana. Karena ini sedikit, kita bisa meditasi di sekitar area ini aja. Ya, ini satu belakang ini bisa, satu ini bisa. Di sini ada 2 orang bisa, di kiri kanan 2 orang. Itu sudah 6 orang ya. Kemudian nanti yang di sini, perempuannya di sini aja, 3 orang. Kemudian tinggal tersisa 4 orang. Yang laki-laki bisa di dalam 4 orang. Ya, nanti bisa prakteknya begitu. Nah, itu pilih jaraknya itu hanya sekitar 3-4 meter aja. Jangan jauh-jauh. Dan ini meditasinya adalah jalan mondar-mandir. Bukan jalan mengelilingi area ini ya. Jadi itu sudah ditentukan dari sini ke sana. Jangan berganti-ganti tempatnya kalau bisa sampai nanti akhir.
Nah, kita jalan di titik ini sampai ke sana, diawali dengan berdiri terlebih dulu. Ketika berdiri, itu tangannya diletakkan di depan atau di belakang. Kalau bisa, periksa ini bagian leher, ulu hati, dan perut itu dalam posisi yang lurus. Ya. Kemudian dengan mata terpejam, itu bisa merasakan dua hal. Kalau misalnya mau memperhatikan nafas, silakan. Misalnya nafas ketika berdiri perhatikan masuk, keluar. Masuk, keluar. Biasanya dia akan lebih mudah diperhatikan. Ya. Tapi setelah itu, kita wajib untuk memeriksa posisi berdiri kita. Dari kepala, ke belakang, terus sampai ke bagian kaki. Itu seperti di scanning. Scanning berdiri sampai 3 kali atau 4 kali. Kenapa? Karena untuk ngecek badan kita. Kadang-kadang kalau kita udah berjalan, dia bungkuk gini. Ya, maka ketika berdiri, di scanningnya jangan cepat-cepat. Biar nanti ya berdiri. Dia untuk balikin badan kita lagi. Kenapa nanti kalau begini, dalam posisi yang lama ini nanti sakit. Tapi kita punya kesempatan berdiri itu untuk mengamati postur badan kita masih lurus atau enggak. Paham ya? Jadi nanti sudah berdiri 3 kali, dibuka matanya pelan-pelan, baru kita jalan. Ya, jalannya itu nanti saya sebutkan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau ini berkembang, besok ya, kita bisa kembangkan sampai ke tahap 4, yang seperti saya bilang. Nah, di tahap 1, kita harus tahu bahwa nanti ketika kita berjalan, beda dengan mengamati meditasi ketika duduk. Kalau duduk itu kan, nafas masuk, keluar, pintunya itu ada di hidung, titiknya ada di sekitar bagian hidung. Kalau jalan, pintunya ada di kaki, titiknya ada di telapak kaki. Jadi tetap satu pintu dan satu titik ya. Jangan ketika jalan nanti ngamati nafas. Nggak betul. Ya, dia harus diamati di kaki. Kenapa? Karena dia yang lebih dominan. Nafasnya diabaikan aja. Nanti ketika jalan di tahap pertama, itu dirasakan kanan, kiri, kanan, kiri sampai ujung. Jadi, jangan seperti memerintah ya. Ada orang yang saya perhatikan dia seperti memerintah. Jadi ketika dia udah berdiri begini, anggap saya jalan sampai ke situ ya. Nah, ketika dia mau melangkah kanan dan kiri, itu dia memerintah. Kanan, kiri, kanan, kiri. Itu memerintah namanya. Tapi kita bukan begitu. Kita hanya mengamati telapak kaki kita. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nggak memerintah ya. Kita hanya mencatat. Paham? Oke. Yang terpenting itu adalah satu. Kaki yang satunya itu tidak terangkat sebelum kaki yang satunya itu menapak sepenuhnya. Jadi yang kanan ini misalnya dia lagi melangkah. Ini belum selesai melangkah, tapi ini sudah mengangkat. Itu jangan sampai kayak gitu. Ya, kalau bisa dia satu persatu. Kanan. Oh, ini memerintah. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Di awal jalannya agak sedikit cepat, nggak apa-apa. Sesuaikan dengan ritme nafas yang penting. Ritme nafas kita, badan kita, kondisinya saat ini gimana? Apakah terburu-buru? Atau dalam kondisi yang udah rileks? Kalau udah rileks, jalannya pelan. Kanan. Kiri. Terus menerus. Dari sini sampai ke sana gitu ya. Sudah ditentukan kan jalannya. Itu dilakukan satu putaran, berdiri, scanning 3 kali, kemudian berputar. Ketika berputar rasakan. Itu di tahap berapa? Kalau tahap 1 ya udah. Kiri, kanan, kiri. Sudah berdiri lagi, rasakan lagi matanya terpejam, scanning lagi 3 kali. Nanti baru jalan. Itu bolak-balik sampai dengan 10 menit. Nanti baru di tahap kedua. Nanti kita kalau misalnya seandainya di tengah-tengah muncul pikiran atau ingatan atau objek-objek yang dominan lainnya, kalau dia terlalu mengganggu, begitu jalan belum sampai ujung masih di tengah-tengah, kita bisa berhenti. Berdiri dulu sampai dia selesai, baru kita jalan lagi kanan, kiri, terus sepenuhnya seperti itu. Jadi kalau nanti kita sering berhenti, tandanya itu banyak pikiran yang muncul. Ya. Dan kalau seandainya kita salah mencatat,
dia juga harus berhenti. Contoh, kiri, kanan, kiri, oh salah, ya berhenti dulu. Baru jalan lagi, kanan. Salah lagi, ya berhenti lagi. Berarti itu menunjukkan pikiran kita lengah. Bisa dipahami ya. Ini tahap 1, kanan dan kiri aja terus menerus di awal. Ini tuh latihan konsentrasi. Nanti tahap kedua, itu langkah kita yang kanan dan kiri itu udah mulai dibagi jadi 2. Jadi ketika kakinya tadi cuma kanan diperhatikan begitu, dia mulai diperhatikannya angkat dan letak. Jadi yang kanan angkat, letak. Angkat, letak. Angkat, letak. Jalannya biasa ya, jangan dibuat-buat. Karena angkat dan letak nanti dia gini, angkat, letak. Gak usah, dia natural. Dia hampir tidak ada perbedaan dengan yang step pertama. Kalau step pertama itu adalah kanan, kiri, kanan, kiri. Step kedua, angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak. Dia otomatis akan menjadi semakin lambat kalau kita konsentrasi. Ya, jadi dia bukan dibuat-buat jadi lambat. Nanti kalau dibuat jadi lambat, dia akan goyang badannya. Dia akan goyang, nggak seimbang. Itu juga sama mekanismenya. Dari berdiri dulu, jalan, kemudian berdiri lagi, sampai begitu, seterusnya. Bisa dipahami ya? Kemudian tahap ketiga, ini 10 menit yang terakhir. Jadi kalau tadi adalah angkat dan letak, sekarang angkat, dorong, letak. Jadi angkat, dorong, letak. Angkat, dorong, letak. Angkat, dorong, letak. Angkat, dorong, letak. Lama-lama dia langkahnya semakin lambat dan dia semakin memendek jaraknya. Paham ya? Jadi yang tahap 1 kan kanan, kiri. Tahap 2 angkat, letak. Tahap ketiga angkat, dorong, letak. Selain dia makin lambat, dia makin pendek jaraknya. Oh, bebas sih. Tapi kalau bisa ya dibiasakan. Misalnya muternya ke kanan tuh. Ya berarti kan kiri dulu biasanya. Kaki kiri dulu kan. Kalau ke kanan, kalau ke kiri muternya kaki kanan dulu kan. Nah, kalau bisa muternya ke kanan aja. Atau ke kiri aja terus. Jangan ganti-ganti, nanti pusing. Ya. Tapi itu tentukan sendiri aja. Nggak ada aturannya. Dan disesuaikan ya, mutarnya itu berarti kalau sudah di tahap kedua, ya udah angkat, letak. Angkat, letak. Sampai dia mutar sepenuhnya. Yang paling penting sebetulnya posisi berdiri itu yang dipraktekkan. Karena dengan berdiri itu membuat kita punya badan menjadi semakin rileks dan langkahnya otomatis melambat. Kalau kita melakukan berdirinya dengan cepat bahkan nggak dilakukan, itu nggak rileks dia. Jalannya akan tetap cepat. Dan kalau jalan cepat, buang-buang energi. Ya, kita kan jaga energi kita supaya nggak banyak habis kan. Karena makannya dikit. Kalau nggak makannya banyak kok. Masih makannya kan terbatas, nggak kayak biasanya. Nanti kalau energinya habis, dia jadi malas. Oke ya, nanti ini diseling-seling. Duduknya 30 menit, jalan 30 menit. Kalau duduk belum mampu 30 menit, jalan aja terus. Ya, saya sarankan hari ini dan juga sampai besok pagi, jalan aja terus. Jalannya 2 kali, duduknya sekali. Karena kalau nanti Anda duduk, mungkin nggak konsentrasi, jadi ngantuk. Ya, lebih baik jalan daripada ketiduran di posisi duduk. Ya, jadi nanti harus tahu dengan kesadaran sendiri. Kalau udah gini-gini, nah, coba tegakkan lagi. Kalau sudah nggak mampu, ngantuk banget, harus jalan. Ya, nanti kita nggak usah negur-negur. Jadi harus tahu sendiri. Jalan terus-menerus sampai besok juga nggak apa-apa. Nggak usah duduk-duduk. Tapi jangan, nanti dia capek kakinya. Paham ya? Bisa dipahami ya? 3 meter sampai 4 meter aja jaraknya. Jangan terlalu jauh. Dan jalannya jangan menanjak. Kalau menanjak di bawah sana, nanti capek pas naik. Pas turunnya juga pikiran pasti banyak mengembara karena harus nahan kakinya. Kalau bisa cari alas yang datar. Di depan bisa, di depan sini juga bisa. Cari yang datar. Oke, saya pikir cukup. Kita coba praktekkan 20 menit terlebih dulu.